jajah tanah kami. Denenggal Mintaro, pergilah, hai kau penjajah, dan saya tak mau pergi, tetapi Ki Demang, bagaimana situasi dan kondisi wilayah Jepara? Muringih Kanjeng. Situasi dan kondisi rakyat Jepara aman. Semua prajurit selalu siap siaga dalam kondisi apapun, Kanjeng. Kami sudah dari bulan Februari kemarin, kami awali dengan proses seleksi kemarin, kemudian ada 100 lebih sih peserta yang diseleksi, kemudian terpilih kami hanya ambil 24 penari perempuan, 9 penari Kedoyo, kemudian penari prajurit, kemudian ada lagi penari prajurit. Jadi total jumlah penari dalam kirap kali ini yang untuk sendera tarinya itu ada 50 penari cowok dan cewek. Kriteria pasti ada. Satu memang kita melihat postur tubuh ya. Dari 24 ini kami memang pilih agak tingginya agak rata, jadi tidak naik turun. Kemudian satu jelas harus punya basic menari, terutama tradisional. Yang kedua basic fisik, karena kita tidak sekedar menari tapi nanti juga kita ada jalan kirapnya gitu. Jadi memang butuh fisik. Untuk pemilihannya itu dari sekolah ke sekolah apa bagaimana? Proses seleksinya kita terbuka, kemudian siapa saja yang boleh ikut, tidak harus teman-teman yang masih sekolah, yang sudah bekerja maupun yang kuliah gitu. Karena terbukti dari penari yang terlibat saat ini itu ada yang dari sekolah, ada yang dari sanggar tari, bahkan ada yang sudah bekerja, kemudian yang masih kuliah juga ada. Dan kita tidak hanya memilih dari teman-teman yang ada di Jepara Kota, tapi juga melebar ke berbagai wilayah, mulai dari Kecamatan Donorojo sampai ujung selatan itu Kecamatan Melahan dan Mayong, semua ada. Perasaanku sih, soalnya aku belum pernah sih kalau jadi sinden, karena biasanya aku tuh menyanyi biasa sama yang kayak yang lain. Kalau sinden sih aku belum pernah. Terus aku pas pertama jadi sinden sebenarnya susah banget sih, soalnya harus pakai nada yang meliuk-liuk gitu. Terus akhirnya ya latihan terus jadi bisa, walaupun nggak terlalu bagus.
karena ini kan kirap hari jadi, dimana hari jadi Jepara itu ditandai dengan condro sengkolonya Ratu Kalinyamat, yaitu bunyi terus karya tatanan bunyi. Jadi yang kita munculkan memang sosok Ratu Kalinyamatnya, karena yang jadi ikon lahirnya Kabupaten Jepara ini kan Kalinyamat. Untuk temanya tahun ini apa? Tema kali ini kita kirap pasukan. Kirap pasukan. Ya, jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu kirap budaya. Kali ini kita ambil kirap pasukan karena ini momentum hari jadi gitu. Kalau kirap budaya kesannya kok jadi kayak seperti karnaval 17-an kan, maka kita konsep ini kirap pasukan. Yang dikirap siapa ya? Pasukannya Kalinyamat dengan senjatanya masing-masing. Pasukan Kalinyamat bagi saya sendiri pada momentum tahun ini ya bagian dari kita untuk belajar sejarah bersama. Karena seperti diketahui pada umumnya ketika memunculkan sosok Kalinyamat dan pasukannya, senjata yang dimunculkan pada umumnya adalah wedung dan cundrik. Nah, padahal hasil riset kami, senjata pasukannya Kalinyamat tidak hanya wedung, tidak hanya gendewo, tapi juga wedung. Wedung ini mirip senjata yang mirip golok. Nah, ini senjata khasnya pasukan Kalinyamat gitu. Dan selama ini yang namanya senjata wedung ini tidak pernah dimunculkan. Nah, masyarakat taunya ya gendewo sama cundrik. Nah, ini tahun ini coba kita munculkan karena semangat kami ya ini bagian dari kita untuk belajar sejarah Jepara bersama. Latar belakang cerita ini itu satu, ketika Kalinyamat setelah dinobatkan sebagai ratu, kemudian dengan prajuritnya, karena terkenal kegigihan dan semangat perjuangan prajurit, banyak kerajaan-kerajaan yang meminta bantuan Kalinyamat. Salah satunya Malaka. Ketika Malaka ini digempur Portugis, datanglah utusan Malaka ke Jepara meminta bantuan Kalinyamat. Nah, sehingga Kalinyamat mengutus Demang Laksmana untuk membawa pasukan Laskar Jepara ini menuju Malaka menggempur Portugis. Jadi cerita ini yang melatar belakangi kirap pada tahun ini. Walau kali ini kami kalah, namun ingat, Laskar Jepara akan kembali menyerang kalian dimanapun kalian berada. Rute kirap dimulai dari pendopo sampai makam Mantingan, makam suaminya lah kita.
kirab budaya luhur atau ganti luhur itu tuh jadi tuh ritual setiap tahun yang diadakan oleh masyarakat Jepara karena adanya hari jadi Jepara yang diadakan pada tanggal 10 April. Kirab budaya luhur itu setiap tanggal 9 April. Nah, itu kirab budaya itu kirab budaya luhur. Budaya luhur itu tuh mengganti luhur yang ada di makam Mantingan, terus digantikan dengan luhur yang baru. Jadi setiap tahun luhur di makam Mantingan tuh harus baru dan baik. Apa yang terkait dengan peringatannya itu mulai dengan kirab dalam rangka untuk buka luhur, mengganti luhur yang lama dengan luhur yang baru. Juga hal itu dikandung maksud kita bertawasul, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perantara dengan sesepuh Kabupaten Jepara, di antaranya Kanjeng Sultan Hadirin, agar apa yang terkait dengan anugerah yang diberikan oleh Allah, usia Kabupaten Jepara untuk tahun ini sudah yang ke-468, ini semakin diberikan tambahan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wadya bala prajurit